Siap, langsung. Oh, mata lali. Sekolah pertama di Indonesia. Dari SMP 12 Jakarta ingin menyatakan ucapan terima kasih dan harapan para siswa berkesulitan khusus di Provinsi DKI Jakarta. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta serta para hadirin yang berbahagia termasuk yang menyaksikan secara daring. Recording in progress.
Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara peresmian Gedung Sekolah Net Zero 2022 yang terdiri dari 4 lokasi, yaitu SDN Ragunan 08, SDN Grogol Selatan 09, SDN Durensawit 14, dan SMAN 96 DKI Jakarta. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Acara peresmian kali ini mengusung tema lalu, kini, nanti, di mana lalu merupakan model bangunan gedung sekolah sebelum dilakukan rehabilitasi total, terkesan kaku dan kotak-kotak. Kini merupakan transformasi model bangunan gedung sekolah setelah dilakukan rehabilitasi total dari semula kotak-kotak. Ragunan 08. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta karena telah membangun sekolah yang nyaman dan indah, sehingga kami bisa belajar dengan lebih baik. Harapan saya yang pertama, supaya kami dan teman-teman bisa lebih berprestasi lagi. Yang kedua, supaya sekolah-sekolah bisa dibangun seperti sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Ibu Tri Wahyuni, perwakilan dari orang tua wali murid SDN Ragunan 08. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Ibu yang kami hormati, Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Nadiana, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah membangun gedung sekolah SDN Ragunan 08 ini, sehingga telah berdiri gedung sekolah anak kami yang seperti sekarang ini, yang luar biasa, semegah dan sebagus ini. Kami tidak pernah menyangka, Bapak. Ini sangat surprise buat kami. Ini sangat mengejutkan, sekolah anak kami bisa sekeren ini. Banyak yang bilang, ini sekolah apa kampus ya? Ada juga yang bilang sekolah negeri berasa sekolah swasta. Ada lagi yang bilang berasa sekolah di luar negeri. Masya Allah, kami sangat bersyukur dan senang sekali, Bapak. Semoga dengan gedung yang baru ini putra putri kami bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar. Dan semoga dengan gedung yang baru ini bisa menambah kenyamanan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Harapan kami semoga para siswa dan siswi SDN Ragunan 08 bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar, bisa lebih berkualitas, bisa lebih berkarakter, bermartabat, dan berprestasi lagi. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu atas nama orang tua wali murid SDN Ragunan 08. Sekian pesan dan kesan yang dapat saya sampaikan. Mohon izin Bapak, izin satu pantun saya bawakan pantun buat Bapak Gubernur. Cakep. Burung cendrawasih terbang di angkasa. Cakep. Terus? Maaf saya ulang pantunnya. Gak apa-apa, semangat Bu. Burung cendrawasih sungguh menawan. Cakep. Terbanglah tinggi di angkasa raya. Cakep. Terima kasih Bapak Anies Baswedan. Cakep. Teruslah berkarya demi nusa dan bangsa. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia terima. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Maulud Ahmad Ali, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta dari Perhati, para asisten, para kepala dinas, khususnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Selatan yang saya hormati, Bapak Suhendro, Direktur Eksekutif Green Building Council Indonesia, seluruh pejabat di lingkungan Pemprov DKI, para kolaborator yang hadir bersama kita di sini, juga yang saya hormati para kepala sekolah, para guru, dan anak-anak semua, para siswa yang ikut menyaksikan kegiatan ini.
Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita turut menjadi saksi peristiwa bersejarah. Tadi sudah diungkapkan bahwa hari ini kita di Jakarta resmi menjadi tempat pertama sekolah negeri memiliki net zero school, sekolah dengan konsep green building. Bapak Ibu sekalian, tadi tulisannya nih, kini lalu, kini, nanti, lalu, kini, kelak. Ini memang yang kita hadapi di dunia pendidikan. Anak-anaknya abad 21, gurunya abad 20, bangunannya abad 19. Itulah yang terjadi di sekolah-sekolah kita. Anaknya abad 21, sangat advance, gurunya abad 20, lalu bangunannya masih abad 19. Nah, sekarang di DKI Jakarta kita mulai, bangunannya pun sudah menjadi bangunan abad 21. Jadi kita bergerak mengikuti perubahan zaman. Dan sekolah itu tidak ditentukan oleh fisiknya, tapi oleh interaksi antar pendidik dan peserta didik. Itulah yang membentuk sebuah tempat disebut sekolah. Di bawah pohon pun kalau di situ ada pendidik dan peserta didik, dia disebut sebagai sekolah. Tapi gedung yang dikasih label sekolah, bila di dalamnya tidak ada peserta didik dan pendidik, maka dia tidak disebut sebagai sekolah. Tetapi sebuah tempat di mana peserta didik, pendidik berinteraksi dengan orang tua, dengan lingkungan, bila dirancang dengan benar, maka dia akan membuat proses pembelajaran itu berjalan dengan jauh lebih baik lagi. Dan Bapak sekalian, karena saya ini sudah banyak sekali masuk sekolah, datang ke sekolah, teman. Jadi kalau datang ke sebuah sekolah itu kecium, Bapak Ibu. Kecium, ini sekolah yang menyenangkan atau tidak menyenangkan itu kecium. Kerasa tuh. Masuk kelas, kerasa nih. Ini kelasnya ini kaku, kelasnya rileks, kelasnya berceria itu kebayang. Semua yang pernah jadi guru pasti merasakan itu. Begitu masuk, langsung kerasa suasananya. Dan apa yang terjadi di tempat ini, begitu datang merasakan suasana yang amat berbeda. Sebagai sebuah sekolah yang memfasilitasi pembelajaran, insya Allah pembelajarannya menyenangkan di tempat ini. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua rasa terima kasih. Dan ini dikerjakan secara kolaboratif. Izinkan saya secara khusus menyampaikan terima kasih kepada para arsitek yang terlibat di dalam proyek ini. Di dalam proyek ini ada empat sekolah yang kemudian kita sama-sama saksikan. Saya coba lihat nama lengkapnya di sini. Kalau yang di tempat ini adalah dari Juhara, Pak Ibu dan putra Pak almarhum Pak Ahmad Juhara ada di sini. Kalau boleh berdiri. Tepuk tangan untuk mereka semua. Jadi Pak almarhum Pak Ahmad Juhara, seorang arsitek dulu, ketua Ikatan Arsitek Indonesia. Kita pernah kolaborasi ketika saya bekerja di kementerian, membangun namanya sekolah garis depan. Sekolah garis depan itu, kenapa Bapak sekalian? Ini melenceng sedikit nih. Sebuah konsep gedung green building di sekolah itu dampaknya lebih dari sekedar sekolah ini saja, tapi langsung kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah pentingnya perancangan. Bapak sekalian, kita melibatkan para arsitek. Di sini ada dari beberapa firm, Juhara plus Juhara, kemudian Andra Matin, The Associate Architect. Ini Bu Kadis tolong diteruskan. Kita undang para perancang-perancang untuk ikut merancang gedung-gedung kita, supaya gedung-gedung kita ini menjadi sebuah tempat yang memberikan pengalaman unik bagi setiap orang yang belajar di tempat itu. Dan kita ingin gedung-gedung sekolah itu inspiratif.
gedungnya pun merangsang untuk berpikir, merangsang untuk berimajinasi. Kalau itu muncul, maka anak-anak kita ketika dia datang ke sekolah, pulang dari sekolah, dia membawa imajinasi baru. Dan kalau kita datang sebuah gedung yang baru, para guru dimanfaatkan. Nah, ini namanya arsitek nih. Yang bikin ini, itu sekolahnya ABCD. Terus nak lihat ya konstruksi ini, itu yang bikin namanya insinyur sipil. Dia belajarnya ABCD. Lihat nih, electrical engineering. Ini yang nyiapin semua mechanical di sini. Ini lihat solar panel. Di situ ada fisika murni. Di situ ada fisika terapan. Jadi materi yang ada di sini dengan berbagai macam kebaruan, dia mendadak menjadi alat ajar untuk para guru. Karena itulah undang mereka-mereka yang terbaik yang tadi disebutkan state of the art. Dan teman-teman para arsitek yang pada berkarya di Jakarta, kami tahu persis mereka adalah orang-orang yang mau membayar balik untuk sekolah-sekolah. Karena mereka menjadi arsitek lewat sekolah-sekolah ini. Jadi membayar baliknya bukan dengan donasi rupiah, tapi dengan bagaimana hasil pendidikan yang mereka dapat dikembalikan dalam bentuk rancangan sebagai bentuk mereka mengembalikan kepada institusi yang dulu membesarkan mereka seperti sekarang. Ibu Kadis dan para kepala sekolah, jangan pernah khawatir untuk mengundang orang membantu sekolah. Kalau membantu sekolah itu orang pasti mau datang dan bilang kalau membantu, gini, saya tidak minta pertolongan, saya minta Anda bayar balik buat sekolah yang sudah mendidik Anda dulu. Pasti sustainable development, kita ikuti standar global, ada Green Building Council di sini yang membantu, tapi mengerjakannya jangan sendirian, kerjakannya undang di semua yang terbaik. Dan kita beruntung berada di Jakarta karena begitu banyak pribadi-pribadi terseleksi itu berkumpulnya di Jakarta. Nah, seleksinya berdasarkan kinerja. Itulah tempat berkumpul di tempat ini. Jadi kita harus memanfaatkan. Kemudian yang berikutnya saya minta kepada para kepala sekolah. Mana kepala sekolahnya yang tadi? Para kepala sekolah, Bapak Ibu tanggung jawab untuk bisa merawat tempat ini dengan baik. Membangun itu tidak mudah, ya. Membangun itu sulit, tapi merawat itu lebih sulit. Rawat dengan baik dan tingkatkan standar tentang kebersihan, tentang kerapihan, tentang ketertiban. Kalau perlu Bapak Ibu berkonsultasi dengan yang merancang. Bagaimana cara merawat ini dengan benar, dengan baik. Siapa yang harus diundang untuk mengerjakan A, B, C, D, F, G. Dan kalau Bapak panggil orang untuk membantu, kasih tahu sama mereka, Bapak itu sekolahnya di mana? Tanya begitu. Mau nggak bantuin sekolah kita? Mau nggak bantuin pendidikan? Jadi Bapak Ibu jangan sungkan minta tolong kalau untuk urusan pendidikan. Karena hampir pasti mereka akan membantu.